terkasih, selamat malam kami ucapkan kepada kita sekalian dan shalom. Selamat berjumpa kembali pada malam hari ini dalam ibadah doa kita pada hari ini, di mana kita akan bersama-sama bersekutu, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, dan akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan pada malam hari ini. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita menyanyikan nyanyian Kidung Pujian Gereja Cibaik nomor 265, Strategi dari Pemenang. Katakan bahwa tidak pemenang dalam segala perkara bisa dikalahkan oleh kuasa darah. Mari bersama-sama kita tetap berdiri dan kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa pembukaan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa berkat Allah lah kami boleh dapat melewati setiap perjalanan kehidupan kami, dapat mengalami kemenangan demi kemenangan dengan berbagai tantangan-tantangan hidup yang Tuhan izinkan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau Allah yang dahsyat,
Engkau Allah yang luar biasa bagi kehidupan kami, dan Engkau Allah yang kami sembah dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, cinta kasih, berkat-berkat-Mu yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami bersama dengan segenap umat-Mu. Sampai pada malam hari ini Tuhan, kami boleh ada di hadirat-Mu, sedang bersekutu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kesempatan ini. Dan kami bawa hidup kami dalam penyembahan ini, biarlah kiranya Tuhan akan memberkati kami, mengurapi kami semua yang ada untuk ada di hadirat-Mu saat ini, sehingga apa yang kami buat selalu memuliakan Tuhan, dan setiap kami boleh dilaut dan diberkati melalui persekutuan ini. Karena itu ya Bapa, kami datang menyerahkan segenap rangkaian ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah dari awal sampai selesainya ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kembali kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 38, Pemimpin yang Setia. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, segala puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada malam hari ini, atas pertolongan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Secara khusus malam ini kami boleh ada di hadirat Tuhan dalam rangka persekutuan doa kami malam ini. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan bahagian firman Tuhan. Kami mohon urapan Roh Kudus akan menolong kami bersama
membuka akal dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kehendak Tuhan melalui firman Tuhan, dan kami makin diteguhkan dalam iman kami kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami umat-Mu ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan atas pertolongannya bagi kita, sehingga kita ada pada saat ini sebagaimana adanya. Bahkan kita ada di hadirat Tuhan dalam persekutuan doa kita. Sebagai landasan dari doa kita malam ini, mari kita membuka firman Tuhan dari Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21, saya bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bertumbuh melalui doa, itulah pokok renungan kita bersama malam ini. Bertumbuh melalui doa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, doa menempati tempat yang amat penting dalam kehidupan orang percaya. Doa merupakan kunci hidup dari iman yang bertumbuh dari orang-orang percaya. Doa bukan sekedar upacara atau ritual belaka. Doa adalah sebuah relasi yang tak terpisahkan dari iman. Di tengah-tengah zaman yang begitu menantang dan penuh kesibukan, bagi banyak orang doa dapat dikesampingkan dan disepelekan. Demikian sibuknya mereka sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Tapi tidak demikian dengan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Bagi kita, kekuatan yang kita alami dalam kehidupan kita, pertumbuhan iman kita bersama, tidak terlepas dari doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Kita melihat dalam pembacaan kita, ini berbicara tentang doa Rasul Paulus. Di tengah-tengah kesibukan pelayanannya, ia senantiasa berdoa kepada Tuhan. Paulus percaya bahwa kuasa Allah dan kepercayaan Allah yang dimilikinya sebagai utusan Injil, yang kepadanya dipercayakan berita Injil untuk disampaikan kepada banyak orang,
adalah suatu anugerah yang indah yang dengannya ia senantiasa alami dalam kehidupannya, sehingga ia tidak dapat melakukan kegiatan pelayanan tanpa doa. Paulus senantiasa menyisihkan waktunya untuk berdoa kepada Tuhan, baik untuk dirinya agar dikuatkan Tuhan dalam pelayanan, maupun untuk jemaat Tuhan, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hal yang sama terlihat dalam kehidupan Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kesibukan pelayanan yang begitu padat, Tuhan Yesus senantiasa mengambil waktu yang sangat baik untuk bersekutu dengan Bapa Surgawi melalui doa. Nah, kalau Tuhan Yesus, kalau Rasul Paulus senantiasa berdoa kepada Tuhan, apalagi kita sebagai orang percaya, kita perlu senantiasa berdoa kepada Tuhan agar kita dapat bertumbuh teguh kuat di dalam Tuhan. Berdasarkan doa Rasul Paulus dalam pembacaan kita akan melihat beberapa sasaran doa orang percaya untuk bertumbuh dalam kehidupan rohani mereka. Yang pertama dalam ayat 16 dan 17, sasaran doa orang percaya adalah agar diteguhkan dalam iman. Agar diteguhkan dalam iman. Ayat 16 berkata, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Paulus mendoakan jemaat di Efesus, satu jemaat yang cukup dikenal dengan sangat baik oleh Rasul Paulus, karena menurut kisah para rasul, Paulus pernah 3 tahun melayani mereka di tengah-tengah kesibukan pelayanannya. Ia melayani dengan sungguh-sungguh sampai ia mencucurkan air mata dalam pelayanan di sana. Dan Paulus sebagai seorang hamba Tuhan yang mengenal jemaat ini mengambil waktu untuk mendoakan mereka supaya mereka teguh dalam iman, supaya mereka kuat dalam iman mereka kepada Tuhan. Dalam ayat 17 di sini dikatakan bahwa Paulus berdoa agar jemaat di Efesus berakar dan berdasar di dalam kasih. Kata berakar itu ditujukan untuk pohon dan berdasar itu untuk bangunan. Dua-duanya berkaitan dengan kekuatan pohon atau bangunan. Kekuatan pohon itu sangat tergantung bagaimana akar itu menancap ke dalam tanah. Demikian juga sebuah bangunan sangat tergantung bagaimana fondasi atau dasar bangunan itu diletakkan sedemikian rupa. Rasul Paulus mendoakan jemaat Tuhan agar mereka kuat di dalam Tuhan, dan itu berkaitan dengan dasar iman mereka kepada Tuhan. Paulus mendoakan mereka supaya mereka tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen ikut-ikutan, tetapi punya dasar yang mendalam, punya pengenalan yang mendalam, punya pemahaman yang benar tentang iman mereka, sehingga iman mereka kuat, yaitu iman di dalam Kristus Yesus yang oleh meterai Roh Kudus mereka menjadi orang percaya, yaitu orang percaya yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan menjadi anak-anak Allah. Mereka harus kuat dalam dasar-dasar iman, karena kalau tidak, maka angin pencobaan
begitu melanda kehidupan mereka, maka mereka akan mudah goyah dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kehidupan beriman kita bersama? Apakah kita punya iman ini merupakan iman yang teguh, iman yang kuat di dalam Tuhan? Kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga walaupun diperhadapkan dengan tantangan yang begitu berat, kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ataukah kita hanya sekedar menjadi orang Kristen yang tanpa dasar? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, agar kita kuat dalam iman, kita perlu berdoa kepada Tuhan agar kita dikuatkan. Karena melalui doa, jemaat dikuatkan dan diteguhkan imannya, agar hidup mereka semakin berakar dan berdasar dalam kasih Kristus. Tanpa dikuatkan oleh Allah dan berakar dalam Kristus, iman seseorang atau iman kita akan mudah goyah. Yang kedua, apakah sasaran dari doa orang percaya untuk pertumbuhan mereka? Ayat 18 dan 19, yaitu agar memahami kasih Allah. Doa Paulus di sini mengajarkan tentang keagungan kasih Kristus. Memahami kasih Kristus memang bukan sesuatu yang mudah. Kasih ini begitu sempurna dan melampaui segala pengetahuan, sehingga untuk memahaminya merupakan sebuah pergumulan spiritual, bukan hanya intelektual belaka. Kalau kita membaca Efesus pasal 1, pasal 2, dan pasal 3, di sana kita akan menemukan tentang kekayaan orang percaya yang merupakan harta karun, yang merupakan sebuah misteri yang berabad-abad lamanya tersembunyi dari kehidupan manusia, tetapi yang dibukakan melalui pewahyuan dalam Injil Yesus Kristus. Dalam pasal 1 dijelaskan tentang kekayaan orang percaya itu adalah karena pekerjaan Allah Tritunggal dalam masa kekekalan. Ia sudah merancang sedemikian rupa tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan bagaimana kita diselamatkan hanya melalui dan di dalam Kristus Yesus. Pasal 2 berbicara tentang realitas bagaimana pekerjaan Allah dari sejak kekekalan itu diimplementasikan dalam kehidupan umat manusia. Pasal 2 menjelaskan bahwa kamu dahulu bukanlah umat Allah. Kamu dahulu adalah bangsa kafir, yaitu bangsa non-Yahudi, yang bagi orang Yahudi dianggap kelas 2 atau jauh lebih rendah daripada umat Tuhan sendiri, karena kamu adalah bangsa kafir, tidak punya harapan akan masa depan. Tetapi di dalam Kristus Yesus, waktu kita percaya kepadanya, kita beroleh keselamatan dan mewarisi akan janji berkat Allah untuk umat Israel atau untuk keturunan Abraham. Dan melalui iman inilah kita dibawa masuk ke dalam suatu keanggotaan, anggota kerajaan Allah, anggota jemaat Tuhan yang luar biasa, merupakan satu misteri. Dan pasal 3 ini Rasul Paulus menjelaskan tentang bagaimana ia mendoakan jemaat Tuhan di Efesus supaya makin paham mereka akan misteri Allah yang luar biasa, yaitu pertama, misteri tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan kedua, misteri tentang orang-orang kafir, orang-orang non-Yahudi dipanggil oleh Tuhan
menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ini adalah satu misteri yang melampaui pengetahuan, yang melampaui akal. Bagaimana Allah merancang dari kekekalan keselamatan itu di dalam Kristus Yesus, sehingga bahkan mereka yang tidak termasuk dalam keturunan Abraham dibukakan jalan yang lebar untuk mengalami kasih karunia Allah dan kebaikannya. Paulus mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Inilah doa Rasul Paulus, supaya kita memahami tentang kasih Allah dalam kehidupan kita, sebagaimana yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya melihat Injil ini sebagai hal yang sudah biasa bagi kita, melihat kasih Allah itu sebagai hal yang biasa-biasa dalam kehidupan kita. Dan waktu kita merasa bahwa kasih Allah, kebaikan Allah itu hanyalah hal yang biasa-biasa dalam kehidupan kita, disitulah kita mulai merosot dalam hal iman kita. Paulus berdoa untuk jemaat Efesus supaya mereka semakin memahami tentang misteri dari Allah di dalam Kristus Yesus, rahasia penyelenggaraan keselamatan bagi umat manusia di dalam Kristus Yesus, supaya kita punya iman semakin segar, semakin semangat, semakin kuat di dalam Tuhan, bahwa kasih-Nya begitu mendalam sehingga disebutkan dalam ayat 18 tadi betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya. Itu adalah satu penggambaran 3 dimensi tentang bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kekayaan kasih karunia Tuhan yang seharusnya memberi semangat bagi kita untuk terus-menerus setia melayani Tuhan, untuk terus-menerus berdoa kepada Tuhan, untuk terus-menerus mengalami dan memahami rahasia-rahasia firman Tuhan, sehingga kita makin bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. John Owen mengatakan bahwa hal yang paling membahagiakan hidup, yang memberikan kekuatan, jangkar yang dalam, sebenarnya adalah karena kita tahu bahwa kita ini diadopsi menjadi anak-anak Allah melalui misteri karya Allah Tritunggal dalam masa kekekalan, diwujudkan dalam pekerjaan Kristus, yaitu karya penebusan yang diimplementasikan oleh Roh Kudus yang telah dimeteraikan, atau Roh Kudus memeteraikan kita. Ia ada di dalam kehidupan kita agar kita kuat dalam beriman kepada Tuhan. Itulah yang akan meneguhkan iman kita bersama, dan itulah yang membahagiakan bagi kita. Yang ketiga atau yang terakhir, sasaran doa orang percaya yang ketiga adalah agar nama Allah dimuliakan dalam kehidupan kita. Ayat 20 mengatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ini adalah satu ciri khas surat Paulus, yaitu doksologi, memuliakan Tuhan. Ajaran-ajaran yang menantang kita, umat Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa tidak, karya dan rancangan Allah begitu luar biasa, sehingga kita harus mendalami akan rahasia itu,
supaya hati kita semakin mengagumi akan karya Allah dan memuliakan Dia dalam kehidupan kita. Jadikan doa ini sebagai alat, sebagai saat di mana kita sungguh mempermuliakan Allah dalam kehidupan kita, dan bukan hanya sekedar meminta kepada Tuhan. Jadikan doa sebagai tempat di mana kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kata Rasul Paulus, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih dalam, lebih banyak daripada yang kita doakan, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebagaimana Rasul Paulus menaikkan pujian bagi kemuliaan Allah melalui doanya, mari kita juga bersama-sama memuliakan Allah melalui doa kita. Ia yang adalah seorang rasul yang sangat memahami bahwa hidup Kristen ini adalah hidup untuk kemuliaan Allah. Ia percaya bahwa Allah akan melanjutkan karyanya yang lebih dari yang dapat kita pikirkan. Dia itu patut dimuliakan dalam kehidupan kita. Karena itu muliakanlah Tuhan dalam kehidupan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita, dari perenungan kita, kita melihat bahwa untuk bertumbuh dalam iman percaya kita kepada Tuhan, kita perlu berdoa kepada Tuhan dengan sasaran agar kita diteguhkan dalam iman, agar kita memahami kasih Allah, agar nama Allah dimuliakan dalam kehidupan kita. Dan biarlah apa yang kita lakukan sungguh-sungguh merupakan ekspresi syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikannya yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas pertolongan Tuhan bagi kami. Kami baru saja merenungkan firman. Biarlah firman-Mu menginspirasi kami untuk terus berdoa dan berdoa kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Allah adalah Allah yang baik, yang merancang yang terbaik untuk kami bersama. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita bersama malam hari ini. Biarlah menjadi bahagian setiap kita, menguatkan kita dalam hidup mengiring Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa bersama. Seperti biasa bahwa doa bersama ini akan dipimpin oleh salah seorang anggota keluarga di tempat masing-masing. Dengan menghentikan sejenak tayangan ini untuk kita akan berdoa bersama-sama. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa pokok doa untuk kita akan doakan bersama di tempat masing-masing. Yang pertama, bahwa kita berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dalam berbagai aktivitas mereka, dalam berbagai pergumulan-pergumulan mereka. Biarlah mereka diberkati oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan melewati setiap pergumulan-pergumulan hidup, baik bagi mereka yang sedang sakit, pergumulan-pergumulan pekerjaan, rumah tangga, atau apapun itu kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati melawat mereka. Selanjutnya kita berdoa untuk anak-anak kita semua dalam pendidikan. Kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, jemaat Tuhan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong mereka semua, melawat mereka. Selanjutnya kita berdoa untuk persekutuan kita, jemaat Tuhan di Cibinong di sini. Kita doakan semua pelayan dalam tugas tanggung jawabnya sehingga boleh diberkati dan diurapi oleh Tuhan, boleh menunaikan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di tengah-tengah pelayanan. Selanjutnya kita berdoa untuk beberapa kegiatan yang sedang dan akan berlangsung di tempat ini, di gereja kita, dalam persekutuan kita. Kita doakan untuk ibadah-ibadah PIG, kita juga doakan untuk ibadah hari Minggu, yang ibadah doa, biar semua boleh berjalan dengan baik. Jemaat Tuhan semakin dikuatkan dalam imannya kepada Tuhan. Selanjutnya kita berdoa untuk pembangunan dan penyediaan berbagai sarana prasarana di tempat kita di sini, supaya Tuhan memberkati secara khusus untuk pekerjaan pembuatan kolam baptis yang sedang dikerjakan. Biarlah Tuhan akan menolong tukang yang bekerja, panitia pembangunan,
dan tim sarana prasarana dalam mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk biaya. Biarlah Tuhan campur tangan sehingga akan tersedia dana yang cukup untuk kita boleh mengerjakan setiap pekerjaan, program-program kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya kita doakan pelayanan kita yang ada di Karawaci untuk pergumulan dalam pencarian tempat. Biarlah kiranya Tuhan akan campur tangan, Tuhan menolong sehingga akan didapatkan tempat yang sangat baik dan tepat untuk boleh mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan ini untuk waktu-waktu ke depan. Kita doakan pengurus yang ada dalam mengatur dan menata pelayanan dengan baik sehingga mereka diberi hikmat oleh Tuhan boleh mengatur dan menata pelayanan ini dengan sebaik-baiknya. Kita doakan untuk pengurusan sertifikat tanah gereja kita. Puji Tuhan bahwa 5 sertifikat boleh selesai dengan baik. Kita doakan untuk kelanjutannya, baik untuk proses hibah dan juga untuk penyatuan nanti. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati sehingga semua proses itu boleh berjalan lancar dalam pertolongan Tuhan. Orang-orang yang mengurus diberkati oleh Tuhan sehingga melalui mereka apa yang kita rindukan bersama boleh terwujud oleh pertolongan Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Selanjutnya kita berdoa untuk pelayanan kita di tingkat klasis, program kerja yang sudah disusun biarlah boleh berjalan dengan baik, gembala-gembala jemaat, badan pengurus majelis klasis, supaya Tuhan akan memberkati. Kita doakan pelayanan kita di tingkat sinode. Bersyukur bahwa pada hari Selasa dan Rabu kemarin pertemuan pekerja boleh berlangsung dengan baik. Biarlah apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah didapatkan oleh setiap hamba-hamba Tuhan itu akan memacu setiap hamba-hamba Tuhan untuk terus berinovasi dalam pelayanan dan semakin setia, semakin teguh dalam panggilan pelayanan sebagai gembala jemaat yang Tuhan percayakan. Kita doakan setiap badan-badan yang ada dalam tugas dan tanggung jawab mereka secara khusus dalam persiapan SMS sidang menjadi sinode pada tanggal 1 sampai tanggal 3 Maret di waktu ke depan, dan Tuhan buka jalan sehingga semua boleh berlangsung dengan baik dan menghasilkan keputusan-keputusan yang baik untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan di organisasi kita Gereja Kipai. Selanjutnya kita berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kita dalam menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan yang ada. Biarlah pemerintah diberi hikmat oleh Tuhan dalam menangani berbagai pergumulan yang dihadapi bangsa kita sehingga boleh diselesaikan dengan baik. Kita doakan untuk vaksinasi yang terus berjalan. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati boleh berjalan lancar dan setiap orang yang menerima vaksin diberkati oleh Tuhan sehingga sehat dan dapat menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi pandemi virus corona yang sampai hari ini masih kita hadapi bersama. Demikian pokok-pokok doa tambahan yang kami sampaikan dari tempat ini. Silakan Bapak Ibu untuk menambahkan pokok-pokok doa dari keluarga masing-masing dan tempat masing-masing, dan mari kita berdoa bersama-sama. Kami silakan pada salah satu anggota keluarga untuk mengambil alih sejenak persekutuan doa ini untuk berdoa bersama-sama di tempatnya. Bapak Ibu, seluruh jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 187, ke tempat yang lebih tinggi. Ke tempat yang tertinggilah dapat merindulah waktu berjalan pintaku, Tuhan tetapkan jiwaku, Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu, Tuhan angkatkan jiwaku, jiwaku tidak mau tetap dalam lembah tempat yang gelap. Tujuanku hendak pergi ke tempat yang maha tinggi. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, teruslah setia berdoa kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya nikmat dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, tuntunan pemeliharaan dari Roh Kudus adalah kiranya menyertai kamu sekalian, sehingga dalam menjalani kehidupan ini kamu senantiasa terpelihara sempurna, menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bahkan bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih besar daripada yang kamu doakan, kiranya memberkati kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah doa kita malam ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita bersama-sama. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan